Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 8 April 2025. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat, apalagi memang kondisi setelah lebaran seperti itu ya. Dan memang saudara ketika kita membahas tentang Jambi dan juga situasi terkini ya, kita memang tahun 2024 dihadapi dengan begitu banyak masa ataupun juga fase transisi seperti itu. Perubahan dari kepemimpinan baik secara nasional dan juga secara regional ataupun juga pilkada. Nah, membahas tentang pilkada 2024, ada beberapa daerah yang masih melakukan ataupun juga masih melakukan pemungutan suara ulang karena memang ada beberapa indikasi temuan tertentu, salah satunya di Kabupaten Bungo dengan 21 TPS. Nah, seperti apa sebenarnya rangkaian dari PSU ini dan apa saja yang menjadi catatan hingga nantinya penyelenggaraan pilkada ini menjadi lebih baik di tahun ataupun juga di masa yang akan datang. Nah, membahas tentang tema kita pada hari ini, yakni hasil PSU, yakni pemimpin pilihan rakyat. Saya sudah ditemani dengan dua narasumber di studio dan nanti satu narasumber melalui via daring. Saya akan sapa terlebih dahulu, ini sudah tidak asing lagi saudara karena memang ini sudah menjadi bintang tamu andalan ya di TVRI Jambi. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Bang Suparmin selaku Komisioner KPU Provinsi Jambi. Bang Parmin, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Akbar. Wah, tadi minal izin wal faizin juga Bang Parmin ya. Sudah lama tidak bertemu, terakhir sebelum Ramadan ya sepertinya ya. Iya benar sekali. Tadi dengar-dengar cerita dari Bang Parmin sedikit, katanya baru sampai ke Jambi dari Bungo juga ya Bang ya, melakukan pengawasan. Nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya cerita dari Bang Parmin, kemudian apa saja temuan-temuan ataupun juga reduksi-reduksinya ini ya Bang ya. Residu-residu ya, kok reduksi ya, residu-residu seperti itu yang ditemui gitu ya. Dan menemani Bang Parmin pada siang hari ini juga sudah tidak kalah menarik juga nih Bang Pahrudin selaku pengamat politik. Selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat Bang Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran masih. Iya, masih dalam suasana lebaran. Masih awal ini kan. Iya, masih awal ya Bang ya. Iya. Nah, jadi nanti mungkin dari pengamat politik seperti apa sebenarnya melihat gejolak pilkada ataupun juga pemimpin kita, karena memang pemimpin hasil pilkada ini juga nantinya akan menentukan kemajuan dan juga pengembangan daerah ya Bang ke depannya. Dan menemani dua narasumber kita di studio, saya juga sudah ditemani dengan narasumber kita lain langsung dari Kabupaten Bungo. Ini ada Bapak atau Bang Jamiin Nopri selaku Ketua Divisi Sokdikli, Parmas dan SDM KPU Bungo. Selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Waalaikumsalam, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga Bang. Semoga sehat selalu di sana ya Bang. Nanti kita akan melihat seperti apa kondisi kurang lebih 3 hari ya pasca PSU ini dilakukan. Karena PSU ini dilakukan tanggal 5 April kemarin, atau tepatnya hari Sabtu ini hari libur sebenarnya Bang ya. Tapi memang antusiasme masyarakat sepertinya juga luar biasa seperti itu. Nah, memang nanti kita akan berbincang lagi dengan Bang Jamiin dan juga Bang Parmin serta Bang Pahrudin. Tapi sebelum itu pemirsa dan juga saudara, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi yang ada di Kabupaten Bungo. Ini kita akan melihat bagaimana situasi terkini dan juga apa saja laporan atau temuan tertentu terkait dengan penyelenggaraan PSU yang ada di Kabupaten Bungo. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bang Andi. Ya, halo, selamat siang. Ya, baik Bang Andi, silakan. Bagaimana situasi terkini pasca penyelenggaraan PSU di Kabupaten Bungo Bang Andi? Baik, dapat kami sampaikan di mana sesuai dari putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2025 kemarin, di mana Kabupaten Bungo harus melaksanakan pemungutan suara ulang di 21 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, di mana KPU Bungo sendiri sudah melakukan tahapan demi tahapan lebih lancar dan tertibnya pemungutan suara ulang di Kabupaten Bungo, di mana pada tanggal 5 kemarin sudah dilakukan pemungutan suara ulang PSU di 21 TPS yang tersebar di 8 kecamatan, di mana dalam proses pemungutan suara tersebut cukup berjalan aman, lancar dan tertib. Tidak ada kendala apapun, tidak ada gejala apapun di Kabupaten Bungo, dan juga termasuk PSU yang termasuk aman tanpa ada apapun di tingkat masyarakat. Itu juga sehari setelahnya akan dilakukan KPU Bungo bersama PPK 8 Kecamatan melakukan pleno terbuka hasil dari pemungutan suara sehari sebelumnya.
Kemudian pada tanggal 7 kemarin KPU Bungo juga melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil penetapan PSU di tingkat kabupaten, di mana hasil rapat pleno tersebut sudah berakhir pada malam tadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cukup berjalan lancar walaupun ada di sini dengan santahan dari saksi dari paslon 02, namun tidak mengurangi di rapat pleno tersebut. Hingga sampai saat ini pasca selesainya rampungnya rapat pleno di Kabupaten Bungo pada pilkada Kabupaten Bungo, hingga saat ini kondisi di Kabupaten Bungo cukup aman dan kondusif, tidak ada gejolak apapun di tengah masyarakat, sehingga pada saat ini masyarakat Bungo menerima hasil putusan dari penetapan PSU semalam dari Kabupaten Bungo yang diselesaikan langsung dari pihak KPU provinsi, juga dari pihak yang terkait, dan memantau pergerakan dari rapat pleno tersebut. Juga di sini kita juga mengapresiasi dari pihak keamanan yang juga berjibaku mulai dari tahapan sampai proses rampungnya rapat pleno tingkat kabupaten malam tadi, di mana pihak keamanan cukup intens menjaga di setiap sudut Kota Baru Bungo untuk mengantisipasi supaya tidak adanya terjadinya kerawanan atau pergerakan massa dari kedua belah pihak. Hingga pada hari ini polisi Kabupaten Bungo cukup aman dan kondusif. Demikian. Baik, untuk saat ini memang situasi dan juga kondisi pasca penyelenggaraan PSU pada 5 April kemarin dan juga pleno terbuka sudah dilakukan, bahwasanya dari informasi yang disampaikan oleh Mukriandi ini sudah kembali kondusif dan kembali tenang. Tetapi nanti kita akan komunikasi lagi Bang Andi dan juga kita akan konfirmasi lagi apakah ada data-data terbaru. Terima kasih Bang Andi atas laporannya. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Ya, ini menarik sekali ya pemirsa, yang mendengar laporan dari Mukriandi ataupun juga kontributor kita langsung dari KPU Bungo. Ini melihat memang ada kondisi-kondisi yang menjadi catatan, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan juga hikmat seperti itu. Tapi kita akan konfirmasi langsung kepada Bang Jamiin nih. Bang Jamiin yang ada di via Zoom, boleh diceritakan Bang seperti apa rangkaian PSU ini sendiri yang sudah dilakukan pada hari kemarin atau tepatnya di Sabtu 5 April Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada media TVRI pada hari ini telah melaksanakan dialog bersama. Dapat kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bungo yang tersebar di 21 TPS, kemudian di 8 kecamatan dan 13 desa. Selama pelaksanaan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, mulai dari tahapan pelaksanaan, persiapan-persiapan yang sudah kami laksanakan, mulai dari evaluasi badan ad hoc, kemudian juga kami juga melaksanakan sosialisasi di setiap kecamatan bersama masyarakat untuk melakukan partisipasi pemilih kembali di 5 April. Kemudian juga persiapan logistik yang sudah kami siapkan untuk pemungutan suara ulang ini sampai pada titik pemungutan suara ulang pada tanggal 5 April kemarin. Kemudian setelah pemungutan suara ulang kami langsung melaksanakan rapat pleno di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh teman rekan-rekan PPK tingkat kecamatan, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian PPK tersebut langsung menyampaikan logistik hasil dari rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan kepada kabupaten. Kemarin terakhir di tanggal 7 kami telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sampai hari ini yang jelas tidak ada keberatan-keberatan yang kemungkinan membuat kericuan dari tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan kondusif. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak
kepada rekan-rekan komisioner, Badan Ad Hoc, PPK, PPS dan juga KPPS. Kemudian tak kalah penting mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada pimpinan kami KPU Provinsi Jambi dan juga masing-masing Forkopimda yang sama-sama membantu keamanan dari keamanan KPU Kabupaten Bungo. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Begitu. Baik, Bang Jamin ya, memang kondisi dan situasi yang sudah dilakukan untuk PSU ini sendiri persiapannya juga cukup matang. Kalau dari yang disampaikan tadi, beberapa tahapan juga sudah dilakukan walaupun memang di tengah kondisi libur dan lain-lain seperti itu. Kita ke Bang Parmin. Bang Parmin, kita menarik sedikit benang merah, kita mundur seperti itu karena Bang Parmin memang divisi hukum seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang mengakibatkan atau yang menyebabkan Bungo ini akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi saat itu untuk dilakukan PSU, Bang? Ya, baik, begini. Terima kasih Bang Kabar ya. Kalau kita lihat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 173 terkait dengan sengketa hasil Pilkada Bungo ya. Awalnya itu kan yang dimohonkan ada 64 TPS ya. 60 itu terkait dengan adanya pemilih yang dianggap tidak berhak atau belum memiliki KTP elektronik, belum merekam, tetapi dibiarkan untuk milih, termasuk ke TPS menggunakan hak pilihnya. Kemudian ada 4 TPS yang diduga ada intimidasi, ada dan lain sebagainya. Tetapi dari 64 itu 21 TPS yang dikabulkan MK. 20 karena apa? Karena MK menganggap benar terjadi pemilih yang tidak bawa KTPL tapi menggunakan KK memilih ke TPS. Ya, lebih kepada kesalahan administratif ya. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah adanya kotak suara TPS 6 Cadika, Kelurahan Rimbo Tengah yang tidak tersegel, dan adanya video pencoblosan sekali banyak itu yang kemudian dicek di kotak suara ada surat suara 11 yang simetris. Walaupun secara faktual Bawaslu tidak pernah menemukan itu sebagai sebuah pelanggaran maupun pidana pemilihan ya. Tetapi kita melihat lebih kepada, kalau kami di bawah melihat ini lebih kepada ke teman-teman KPPS itu terlalu baik terhadap pemilih ya. Jadi memang sebelum PSU itu terlalu baik. Karena kenal mukanya, wajahnya anak si A, si B di bawah ini kan seperti itu ya. Oh, sehingga diperbolehkanlah masuk. Karena dia nggak kenal. Karena kan kekerabatan di level TPS ini, apalagi di kampung-kampung itu sangat deket ya. Nggak anu. Tapi ya ketika ini dibawa ke ranah hukum, diskusi ada regulasi di PKPU yang mewajibkan pemilih menunjukkan KTPL itu menjadi persoalan. Bahkan kami pun tidak pernah menyuruh ya memerintahkan. Kami bahkan di TPS itu ada spanduk kami buat bersama Bawaslu agar mereka mewajibkan membawa pemilih bawa KTPL. Tapi kan fakta di bawah kita nggak bisa semuanya kontrol di bawah. Nah, tapi dengan adanya karena MK itu menganggap salah, maka kami langsung lakukan sosialisasi ke bawah. Bapak Ibu tolong betul bawa KTPL. Kemarin oke lah kita ada kemudahan-kemudahan, tetapi yang sekarang kita nggak mau. Bahkan beberapa kasus itu kita kalau nggak bawa memang betul-betul kita suruh pulang. Karena kita nggak mau lagi terulang lagi PSU lagi. Nah, itu yang kita antisipasi kemarin. Alhamdulillah kan ini PSU yang ini berjalan dengan baik, semuanya bawa KTPL. Ternyata bisa bawa KTPL. Belum lagi kasus-kasus di daerah ini kan KPPS kita ini masih muda-muda ya. Ketemu orang tua yang merasa saya kadang-kadang ada bahasa seperti itu ya. Saya ini segan. Yang ngurus kamu KTP kamu saya ngurusin. Ada bahasa itu. Kok saya suruh nunjukin KTP gitu. Nggak percaya nih. Iya, nggak percaya nih. Kamu kenal saya nih. Saya misalnya jabatannya apa, ada ya ini kan ini mungkin ini perlu menjadi pelajaran kita semua ya ke depan. Apapun itu, siapapun kita, jabatan kita, tapi kita harus menghargai KPPS. Mau bagaimanapun KPPS itu merupakan ujung tombak dalam demokrasi di negara ini. Ujung tombak melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau kita nggak patuh ya efeknya harusnya tidak ada masalah. Ketika dibawa ke MK menjadi sebuah masalah. Dan kasus ini kan ini sebenarnya kalau mau dibuka ya apa kemudahan-kemudahan ini ya ini memang terjadi di semua TPS, menurut saya semua TPS loh faktanya. Tapi ya sudahlah, kita ini jadi pelajaran besar. Saya bilang ke teman-teman Bungo, sama teman-teman masyarakat di Bungo, Bapak Ibu sudahlah kemarin. Ya karena regulasinya mewajibkan kita membawa, tolonglah ditunjukkan. Kalau nggak mau bawa, foto saja di HP, bawa fotonya tunjukkan. Nah, sebenarnya intinya untuk memastikan saja, walaupun faktanya di kampung itu nggak mungkin bisa. Apalagi di dalam TPS ya, itu ada banyak elemen ya. Satu, ada KPPS. Dua, ada pengawas TPS. Ketiga, ada saksi paslon masing-masing. Ada di dalam situ loh.
Belum lagi di luarnya orang masyarakat ramai. Kemarin, waduh, kayak pasar. Luar biasa. Saya terima kasih kepada masyarakat Bungo ya. Di satu TPS itu di 8 kecamatan, 13 desa kelurahan. Walaupun lagi lebaran ke-6 itu, tapi orang masih ramai. Wah, luar biasa. Saya surprise sekali, alhamdulillah. Masyarakat masih mau hadir. Dari pagi loh, bukan dari dari pagi sampai siang. Baik. Itu menarik sekali ya Bang Parmin ya. Memang kondisinya memang ada beberapa catatan yang akhirnya menjadi temuan dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tapi untuk penyelenggaraan ini antusiasme masyarakat cukup tinggi seperti itu ya Bang ya. Kita ke Bang Parudi nih Bang. Ini kan ketika kita mendengar tadi dari penyampaian kontributor kita, kemudian juga dari KPU Bungo dan juga dari Bang Parmin di studio ini, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan yang akhirnya muncul terus di pilkada ini? Mungkin catatannya menarik ya. Di tahun-tahun sebelumnya ada juga seperti itu. Ini kenapa gitu Bang? Jadi memang pilkada itu kan kalau kita runut ke belakang kan menjadi sangat urgent ya, karena menjadi satu-satunya mekanisme kita menentukan siapa yang akan memimpin. Apalagi kita bicara lagi tentang otonomi daerah, ujung tombaknya ya kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua soal kompetisi ya. Jadi dalam banyak kasus misalnya temuan data kami itu bahwa ketika kompetisi itu sangat ketat, maka kemungkinan pelanggaran ini akan muncul. Ya. Yang tadi misal Mas Parmin bilang seperti itu ya, itu ya seperti itu yang terjadi ketika kompetisi. Kita lihat misalnya di Jambi lah, kita nggak usah keluar di Jambi. Tingkat yang tidak ke MK itu kan rata-rata kompetisinya jarak marginnya kan jauh. Gitu ya. Artinya apa? Ada yang gap gitu jauh antara satu kompetitor dengan kompetitor lainnya. Sehingga kemudian ini menjadi tidak lancar saja gitu ya. Beda dengan Bungo, sejak awal kita perhitung kompetisinya ketat, termasuk juga di Merangin gitu ya. Itu cukup ketat juga walaupun kemudian ditolak oleh MK. Nah, artinya apa? Satu sisi pilkada menjadi momentum kita untuk menentukan pilihan, kemudian juga soal kompetisi. Ada banyak yang bertarung di situ yang menginginkan posisi itu. Ya, kemudian muncullah tadi berbagai macam aktivitas, tindakan yang dilakukan. Nah, bagi kita sebetulnya ini secara regulasi kan sah-sah saja. Tetapi kita juga harus ingat bahwa masyarakat ini, saya yakin betul ya, bahwa menginginkan bahwa kita ini sudah saatnya sudah memikirkan Bungo ke depan lah. Gitu. Jambi ke depan ini harus segera dipikirkan. Karena jangan sampai misalnya Bungo ini ketinggalan dengan kabupaten lain. Karena hari ini Bungo ini kan di antara wilayah yang sudah relatif maju dibanding wilayah lainnya misalnya, atau mungkinlah setara dengan kota Jambi yang setara. Jangan sampai misalnya hal-hal yang berlarut seperti ini kemudian dampaknya kepada masyarakat. Karena apa? Tidak ada pemimpin yang definitif yang kemudian punya hak regulatif untuk mengelola wilayah ini. Jangan sampai nanti PLT lagi gitu. Pak Masyuri sebentar lagi mungkin akan habis gitu, akan PLT. Nah, lebih baik kita memikirkan hal-hal seperti itu ya. Tapi balik lagi ini memang karena ini sebuah kompetisi, tentu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang tidak senang, ada yang senang gitu ya. Kemudian yang tidak senang mungkin saja melalui jalur yang konstitusional ya. Mereka juga bisa. Tapi sekali lagi memang saya pikir kita harusnya memikirkan yang jangka panjangnya, mempersiapkan lagi 2029 ini. Iya, betul. Bertarung lagi di sana. Itu harapan kita sebetulnya. Tetapi balik lagi kalau memang ada temuan-temuan dan itu dianggap sah, saya pikir ya mereka berhak juga, termasuk dalam hal ini Pak Jumiwan dan Maidani juga berhak mengajukan. Tetapi memang ya sekali lagi saya pikir jangka panjang harus lebih dipikirkan gitu. Baik. Berarti ini menjadi catatan juga ya, jangan sampai kita terlalu fokus untuk PSU terus ya Bang ya. Tapi lupa nanti kata tujuan awalnya apa gitu ya Bang. Meskipun secara hukum ya sah-sah saja, tapi kan ada aspek yang jauh lebih luas yang perlu kita pertimbangkan. Baik, ini menarik sekali ya Bang Parudin, Bang Parmin dan juga abang-abang yang ada di Zoom juga. Kita tahan dulu ya, ini menarik sekali pembahasan kita memang karena ada unsur-unsur yang bisa dilakukan, tapi memang sebuah kompetisi pasti ada kalah dan menang, tapi ya bisa dikabulkan, ya kembali lagi yang dipikirkan siapa gitu ya Bang ya. Tapi kita akan kembali lagi nanti usai jeda, kita masih akan berbincang tetap di Jambi Bicara. Ya,
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan hasil PSU dan juga pemimpin yang nantinya akan memimpin di daerah ini. Salah satunya adalah Kabupaten Bungo yang sekarang menjadi sorotan karena memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di segmen pertama bahwasanya memang ada beberapa temuan yang akhirnya harus diregulasi dan harus ditetapkan kembali. Nah, kita ke Bang Jami'in ini, Bang. Boleh tidak Bang, bagaimana sebenarnya ketika tadi Abang mendengar, kemudian juga apa yang akhirnya menjadi faktor penunjang juga ataupun juga faktor pemantik seperti itu Bang? Halo Bang? Oh baik, oke baik. Untuk saat ini sepertinya Bang Jami'in masih kendala ya dengan jaringan dan lain-lain. Kita akan ke Bang Parmin. Bang Parmin, ini tadi kan kalau kita melihat memang situasi dan kondisi seperti itu yang tadi Abang sampaikan, apakah memang masyarakat menimbulkan respon seperti yang tadi Abang sampaikan, datang dengan tanpa KTP dan lain-lain, apakah memang ada kelemahan-kelemahan tertentu terkait dengan sosialisasi atau seperti apa Bang? Jadi begini Bung ya, persoalan KTP elektronik perekaman ini kan sebenarnya bukan menjadi tugas KPU ya, ini tugas ada pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil ya. Kami melakukan ikhtiar ini sudah mendorong luar biasa ya, karena kami punya pengalaman pahit ya. Pilkada Gubernur 2020 ada 88 TPS yang PSU karena kasus serupa. Tentu kami melakukan mitigasi di awal. Kami kerjasama dengan Dukcapil Provinsi, bahkan kami melakukan perekaman itu sampai ke tingkat kecamatan. Dan kita lakukan, kita dukung dengan biaya dari kita. Pemilih diundang, kita sambil sosialisasi pemilih pemula merekam. Tetapi kan persoalan perekaman ini bukan hanya persoalan kita mau, tetapi ketika pemilih tidak mau ini kan menjadi masalah baru juga bagi kita. Nah ini mungkin ke depannya penataan admin duk ini menjadi penting, dibutuh kerjasama semua pihak ya, tidak hanya di KPU. Kalau kami ini kewajiban kami adalah mendata pemilih. Jadi ada data DP4 disinkronkan dengan daftar pemilih terakhir, kemudian kita coklit di bawah, orang yang ada, hak pilihnya ada, tentu kita masukkan ke dalam daftar pemilih posisinya. Tetapi soal rekam tidak rekam ini menjadi yang ini harus butuh penyelesaian ke depannya bagaimana. Formulasi bagaimana. Nah, kemarin sudah muncul nih ada dalam putusan MK menyatakan menunjukkan dokumen identitas yang ada foto, nama, tempat tanggal lahir. Nah, untuk pemilih pemula ke depan kami sudah ada strategi, kami sudah diskusi dengan KPU RI, minta agar diterbitkan KIA, Kartu Identitas Anak, sejak mereka ini duduk di bangku SMA. Saya kelas 1 dia sudah cetak KIA-nya, sehingga nanti kalau dia besok mau nyoblos, walau dia belum rekam, dia bisa bawa KIA-nya ke TPS. Setidaknya itu ada satu langkah. Tetapi ini untuk yang pemilih pemula clear. Tetapi untuk pemilih yang lansia, yang kondisinya sakit di rumah, yang tidak mungkin melakukan perekaman KTPL ke kecamatan. Nah ini kan butuh juga permasalahan. Atau orang yang memang tidak mau ngerekam, saya tidak butuh KTPL. Ada di bawah. Fakta-fakta itu kita temui di bawah. Tapi inilah mungkin ke depan yang kita harus semuanya bersiap agar tidak terjadi ulang kembali kasus kemarin 88 TPS di Pilkada Gubernur 2020. 2024 muncul lagi nih 20 TPS terkait KTPL, 20 TPS sudah berkurang nih. Tapi semakin tapi masih terjadi juga. Nah, kami udah babak belur, pokoknya udah sampai kecamatan, kami jemput, kami surati itu pemilih sudah luar biasa. Tapi ya kan bolanya bukan di kita semuanya. Ini mungkin yang butuh kerjasama. Termasuk ya kalau kami tegas di bawah ngusir juga nanti jadi masalah. Misalnya KPPS tegas nih, nggak boleh, nggak bawa KTP nggak boleh, nanti ribut di bawah. Kita kan juga harus jaga Kamtipmas di bawah. Kondisi-kondisi kan setiap wilayah beda-beda. Ya saya pikir semuanya harus patuh sama regulasi. Kalau sudah waktunya 17 tahun merekam KTPL ya silakan direkam. Pemda juga silakan bantu juga untuk mencetaknya dan lain sebagainya. Sehingga saya lebih senang ke depannya ini pencegahan mitigasi supaya tidak terjadi. Kemudian mungkin terakhir tadi seperti Bang Baudin sampaikan, kedewasaan berpolitik ini siap kalah siap menang ini menjadi poin penting juga ya. Karena kalau dia ini berlarut-larut terus, walaupun ini diatur haknya di konstitusional, tetapi kan yang rugi betul-betul rakyat. Saya kemarin saya bilang ke masyarakat ketika sosialisasi itu, Bapak Ibu kita meminta, sudahlah siapapun yang terpilih itulah bupati, Bapak Ibu, wakil bupati Bapak Ibu. Kita nggak tahu siapa yang milih, tapi ya tolong ini sama-sama kita jaga supaya nggak ada gugatan lagi ke MK. Bahkan seperti itu, supaya jangan lagi, supaya cepat. Teman-teman lihat sekarang di daerah lain bupati wali kota sudah ada, sudah turun, sudah bikin ada action terhadap visi misinya. Tetapi Bungo sekarang kan stuck, terasa kan. Bahkan ada keluar-keluar di bawah itu P3K kami ini P3K gantung, siapa yang naikkan SK kami? Nah kan kita kan
ngobrol-ngobrol di warung-warung kan ini Iya, fakta-fakta yang memang Iya. masyarakat tidak semuanya mau ke MK PSU, tapi mereka lebih penting adalah ada pemimpin yang memang nantinya bisa mensejahterakan mereka, melindungi mereka. Baik, ini menarik Bang. Kita akan Iya. perdalam lagi. Iya. Tadi memang di segmen terakhir apa menyampaikan kalau kita terlalu berlarut-larut Iya. dengan kondisi seperti ini akan mempengaruhi masa depan. Sebenarnya bagaimana masyarakat harusnya menyikapi agar selesai seperti itu dan juga kita pemimpinnya sudah bisa bekerja seperti itu. Karena tadi yang P3K juga nggak ada yang bisa nantangan Iya, tadi iya, salah iya. satunya. Betul. Artinya gini, Itu tuduhan di bawah ya. masyarakat secara umum itu sebetulnya sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Iya. Artinya apa? Mereka sudah melaksanakan PSU, sudah datang ke TPS dengan antusiasme yang cukup tinggi sebetulnya. Dari 8.000 ada sekitar 6.000-an Iya, ya. iya. Artinya sangat tinggi sebetulnya. Artinya apa? Dari sisi masyarakat sebetulnya mereka sudah menjalankan perannya. Nah, tinggal sekarang sekarang politisinya ini Iya. dan orang-orang sekitarnya. Mereka memikirkan dirinya sendiri atau memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Tadi disampaikan Pak Amin. Di wilayah lain yang tidak ada PSU sudah bergerak ini. Bahkan para bupati yang terpilih yang sudah bergerak itu sebetulnya juga ketinggalan. Artinya apa? APBD-nya sudah disusun sebelumnya. Iya. Baru mereka muncul sebagai pemimpin yang definitif. Artinya mereka pun sebetulnya kalau dikatakan terlambat, ya terlambat juga. Iya. Apalagi misalnya Bungo Iya. yang belum ada sama sekali gitu. Artinya apa? Jangan sampai Bungo yang sudah sangat maju. Saya punya banyak pengalaman di Bungo. Artinya wilayahnya sangat maju selama ini. Jangan sampai malah ketinggalan misalnya dengan Merangin, dengan Sarawangun, dengan wilayah sekitarnya lagi. Karena mereka sudah ada di track yang benar. Nah, track yang benar ini harus juga dikelola oleh pemimpin yang definitif yang dihasilkan oleh pilkada. Dan itu dipilih oleh mayoritas masyarakat dan sudah dibuktikan melalui PSU. Gitu. Artinya apa? Ke depan para politisi ya mungkin kalau kita sederhananya kan ya sudahlah gitu. Tapi kan sekali lagi ini hak mereka juga untuk kemudian maju ke MK. Nah, dalam catatan kami memang ada beberapa yang perlu tapi yang paling penting itu sebetulnya ini dari beberapa kasus PSU sebetulnya momentum yang tepat untuk kita kembali memikirkan. Saya tidak tahu mungkin Bang Parmin bisa memikirkan pemilihan secara elektronik, e-voting itu ya. Evaluasinya salah satunya, Bang. E-voting dari beberapa, karena dengan e-voting itu kan berarti database-nya kan sudah jelas gitu, tanpa ada manual-manual lagi gitu ya. Meskipun memang tidak sepenuhnya di seluruh wilayah secara sama. Misalnya kita contohkan di beberapa wilayah yang secara internet mungkinlah udah diakses dengan baik. Artinya ke depan ini sudah saatnya kita menerapkan e-voting itu. Baik. Ya, ini yang harus dilakukan ke depan. Baik, berarti salah satunya adalah bagaimana melihat keunggulan tertentu dari misalnya ada daerah-daerah tertentu yang jaringan cukup baik, kenapa tidak e-voting saja seperti gitu, itu. dengan sampel dan nanti dengan yang lain. Mungkin nanti kita akan tanya juga dengan Bang Parmi seperti apa evaluasinya. Kita ke Bang Nopri nih, Bang Nopri yang ada masih terhubung dengan kita. Jami. Halo? Bang Jami. Halo, ya, baik. Baik Bang, ini kita melihat memang tadi sudah Bang sampaikan juga bagaimana penyelenggaraan PSU dan lain-lain. Sebenarnya evaluasi ke depannya seperti apa Bang? Dengan temuan-temuan yang ada dan juga penyelenggaraan PSU ini. Karena jatuhnya Bungo sudah 2 kali seperti itu. Dan jangan sampai jadinya 3 kali ya. Nah ini seperti apa nih Bang? Ya baik, sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu ini menjadi atensi juga bagi kita semua. Terutama bagi kami sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Tentu sebagai evaluasi kami ke depan hal-hal yang menjadi krusial dalam pemilihan ini akan menjadi atensi bagi kami, terutama semacam pemilih yang harus membawa KTP elektronik atau mungkin adanya dugaan-dugaan penyelewengan suara dan lain sebagainya. Tentu kami juga akan fokus untuk lebih intens berkomunikasi dan melakukan supervisi kepada teman-teman yang di bawah, baik itu PPK, PPS dan juga KPPS terkait dengan pemilihan ke depan. Dan alhamdulillah untuk pemilihan suara ulang ini dengan waktu yang sangat singkat, lebih kurang 45 hari dalam persiapan kami telah melaksanakan dan melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman ad hoc, PPK, PPS dan juga KPPS sebanyak 4 kali. Alhamdulillah berjalan dengan maksimal dengan kecurigaan masyarakat atau yang ditakuti oleh masyarakat seperti ada kecurangan dari teman-teman PPK atau mungkin kesalahan administrasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah di PSU ini tidak terjadi kembali gitu.
Baik, berarti memang untuk saat ini beberapa evaluasi ini akan menjadi pegangan juga untuk KPU Bungo dan juga KPU Provinsi Jambi untuk kedepannya seperti itu ya Bang Jami ya. Nah, Ya, Bang Parmin, baik. kita melihat memang tadi ada salah satu ide yang menarik ya, karena ini gagasan yang tidak hanya dikeluarkan pada hari ini, tapi gagasan terkait dengan elektronik dan ini sudah sangat-sangat jauh. Nah, ini salah satu ya Bang. Tapi kedepannya seperti apa? Mungkin tadi Abang sudah memberikan sedikit gambaran terkait evaluasi. Nah, evaluasi kedepannya akan dilakukan untuk pemilihan atau juga pilkada kedepannya seperti apa Bang? Baik, terima kasih Bang Kapan. Jadi kami ini kan KPU ini kan pelaksana regulasi ya. KPU provinsi, kabupaten kota, kemudian PPK, PPS, PPS kan pelaksana regulasi. Pada prinsipnya kami ya siap saja apapun nanti regulasi di undang-undang pemilu maupun undang pilkada, mekanisme tata cara pemungutan suaranya, voting. Kami sebenarnya prinsip siap saja. Jadi ini saya contohkan ya. Sebenarnya teknologi itu sudah sangat siap. Di 21 TPS ini ada 8 titik yang blank spot. Itu TPS kemarin ya. Tetapi Polda bisa pasang 21 CCTV melalui koneksi internet Starlink ya. Berarti kan tidak ada persoalan. 8 blank spot itu ada CCTV live, langsung Starlink itu bisa. Ternyata kan bisa, nggak ada, tidak ada lagi jarak ruang batas internet dimanapun ya dengan Starlink itu. Tapi kan ini kan tinggal kemauan dari para pembuat regulasi ya. Kalau kami pada prinsipnya ketika regulasinya A ya kami pasti siap A. Ketika B ya B. Kami nggak akan bisa lari dari itu ya. Kalau saya lihat, kalau ngelihat internet, nah kemarin ada 8 blank spot, ternyata bisa akses Starlink, berarti kan nggak ada kita nggak punya alasan lagi. Nah, tinggal ya persoalan SDM, persoalan ini kan bisa dibintek, bisa dilatih ya. Tapi kan ini lebih nanti para pembuat undang-undang lah yang punya kewenangan pemerintah bersama dengan DPR mungkin mencoba ini seperti apa, atau mungkin akademisi, teman-teman akademisi mendorong ini melalui kajian-kajian kepada pemerintah dan DPR ya supaya ini. Kalau kami prinsipnya apapun itu keputusannya sebagai penyelenggara ya kita suka dan tidak suka kita harus siap. Sama dengan di PSU. Ya MK suruh PSU ya kita siap dengan PSU. Alhamdulillah kan kita dalam 45 hari loh. 45 hari itu tidak ada hari libur. Lebaran dihitung, puasa dihitung lah. 45 hari 24 dibacakan 24 Februari, berakhirnya itu 9 besok berakhirnya 9 April posisinya. Itu kan alhamdulillah selesai nih. Belum sampai batas waktu sudah selesai. Alhamdulillah. Memang karena kita sama-sama ya, kita ini kan patuh sama undang-undang sama putusan ya. Kan putusan MK itu sama dengan undang-undang ya. Sama konstitusi ya kita ikuti, alhamdulillah lancar dengan berkat dukungan semua pihak ya. Forkopimda, baik provinsi segala macam, dari Pak Kapolda, dari Pak Gubernur, semua yang mendukung, ya alhamdulillah kan lancar dan aman. Baik, kita mungkin masyarakat memang sudah saatnya untuk mengapresiasi juga para penyelenggara seperti itu ya Bang ya. Karena memang kondisi-kondisi yang ada di lapangan tetap bisa dilakukan dengan maksimal. Walaupun memang ada keterbatasan-keterbatasan. Kita tahan dulu ya Bang Parmin, Bang Parudin. Ini menarik sekali ya. Yang paling penting itu sebenarnya kita tidak hanya membahas tentang PSU dan juga rangkaian, tetapi pemimpin hasil PSU ini nanti seperti apa. Nah, kita akan bahas usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan hasil PSU dan juga pemimpin. Nah, ini tadi menarik. Kita di segmen 1 dan segmen 2 masih membahas tentang bagaimana evaluasi, kemudian latar belakang yang akhirnya mengakibatkan PSU ini dilakukan. Nah, yang paling menarik adalah ketika kita membahas tentang pilkada ini tidak hanya di Bungo ya Bang Parudin ya. Tetapi memang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di setiap kabupaten kota. Tapi kita tahan dulu Bang, sepertinya ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang menjelang sore. Halo. Selamat siang juga menjelang sore, Bung Azed Akbar. Iya. Baik. Dengan siapa di mana? Dengan biasa Yudi di Telanai. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, singkat, Bung Azed, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati, pertama Pak Parudin, pengamat ekonomi, pengamat hukum atau politik ya, ada di Jambi, Pak Parmin, anggota komisioner KPU dan ketua KPU Bungo, kalau nggak salah melalui media Zoom. Pertama ya tentu kita harus diinginkan dulu di kerama LSM Publik Provinsi Jambi
kesempatan yang berbahagia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-8. Mohon maaf lahir batin khusus kepada instansi TVRI, host-host, khusus masyarakat Jambi, dan semua narasumber yang hadir di TVRI. Minal aidin wal faizin. Baik, PSU ini sebenarnya ya tidak akan terjadi kalau tidak ada kekuatan yang solid para penyelenggara pemilu dan konsistensi masyarakat itu sendiri untuk sadar bahwa tidak bermain curang. Jadi pengawasan memang dianggap lemah, begitu. Nah, akhirnya terjadi kerugian. Kerugian apa? Waktu jelas, uang, apalagi duit Pak Parmin yang keluar. Ampun. Kemunduran demokrasi jelas. Siapa bilang maju jadi Bungo? Nah, evaluasi itu penting. Ad hoc SDM perlu evaluasi, ya kan? Ad hoc itu. Jangan sembarangan SDM itu dicari betul lama. Di situ sumber akar. Data pemilih harus valid. Perbaikan data perlu, teknologi black spot ya perlu. Baik. Jadi jangan dikasih kesempatan masyarakat itu jadi gila betul di situ. Jadi catatan kelam bagi penyelenggara pemilu. Kegagalan di Bungo ini terjadi. Hilang di tempat. Sudah beberapa kali saya katakan. KPU Jambi bisa kok. Turunan dari peraturan KPU itu tahun 2017 ya. Baik. Itu harus dibuat hilang di tempat. Karena undang-undang pilkada atau pemilu ini dia berlaku singkat. Habis pemilu habis. Baik. Baik Pak Ini Yudi. makanya dibentuk RWHK yang tilang tempat itu. Baik. Dia langsung action gitu. Ini bukan omong-omong. Baik. Nah, mudah-mudahan pelajaran berdemokrasi di Bungo ini ya memaksimalkan partai lah. Baik. Partai tidak bisa diam. Baik Pak Yudi. Harus hadir dia menganggap ini. Berkolaborasi dengan pemerintah menjaga pemilu. Baik Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi di Ya, jangan Telanai. sampai terulang lagi lah. Kita mundur nih provinsi. Kita semuanya mundur. Ya kan orang sudah membangun Pak. 100 hari. Ini Bungo. Dilantik aja belum. Jadi itu menjadi catatan menurut saya. Jangan omong-omong di KPU Tenggara bahas begini. Baik. Tolonglah jangan sampai terulang. Baik, terima kasih Saya Pak rasa Yudi. demikian. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai yang sudah memberikan pandangan terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang sudah berlangsung seperti itu. Ada beberapa catatan selaku masyarakat. Nah, kita memang melihat sepakat dengan Pak Yudi dari awal juga kita menyatakan hal yang sama. Nah, yang paling penting tadi sebelum saya masuk ke tahapan berikutnya dipotong dengan telepon Pak Yudi, ini adalah pemimpin seperti itu. Nah, bagaimana nih seharusnya Bang Parudin, masyarakat akhirnya sama-sama yuk kita bangun lagi nih Provinsi Jambi, kita bangun lagi nih kabupaten kota yang ada di Jambi dengan pemimpin siapapun itu nantinya, Bang. Ya, tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa wilayah-wilayah yang hampir semua ya, wilayah yang PSU itu ya rata-rata wilayah yang tidak maju lah, gitu ya. Misalnya tadi Papua, ini Maluku ya. Artinya apa? Apa namanya? Ada hambatan yang kemudian muncul ketika berlarut-larut soal-soal politik seperti ini, gitu ya. Regenerasi atau pergantian kepemimpinan atau sirkulasi elit itu kalau berlarut-larut itu akan berdampak kepada masyarakatnya secara langsung. Nah, maksud saya jangan sampai kemudian apa yang terjadi di Bungo ini kemudian berlarut-larut juga. Kemudian dampaknya juga kepada masyarakat lagi. Karena Bungo ini sudah pada tracknya yang pas gitu. Kemajuan-kemajuan yang dicapai selama ini jangan sampai terganggu. Karena tidak ada pemimpin yang definitif karena berlarut-larut soal politik. Jangan sampai ketinggalan dibanding yang lain. Nah, itu harapan kita sebetulnya. Karena ya tujuan pilkada kan menghasilkan pemimpin daerah. Mereka yang kemudian mengelola daerahnya, bagaimana mungkin mereka bisa mengelolanya kalau mereka menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini. Dan masyarakat juga akhirnya apa? Ya terganggu juga kehidupannya. Tadi soal ada keluhan tentang PPK. Ini siapa yang ngurusin gitu? Kalau belum ada pemimpin yang definitif. Nah, bagi kita sebetulnya ini oke PSU ini menjadi catatan bagaimana penyelenggaraan pilkada ke depan ya agar tidak terulang lagi soal tadi disinggung oleh Pak Yudi juga soal penyelenggara ya.
pasti ada baik buruknya. Itu bahan evaluasi dari teman-teman KPU ya. Ke depan ya ini harus dilakukan dengan baik, dan jangan lupa juga pengawasan. Ya, pengawasan, makanya saya pikir tadi pemilihan secara elektronik itu menjadi salah satu solusi sebetulnya, bagaimana bisa orang mengakses, ya, bisa mengawasi pilihannya, ya. Dan ini saya pikir sudah banyak dilakukan, misal pemilihan RT, ya, misalnya level yang desa, kecil gitu, kepala desa sudah mulai dilakukan. Artinya apa? Ini solusi sebetulnya agar tadi apa yang menjadi catatan di dalam putusan MK itu tidak terulang lagi. Baik, berarti hal-hal yang harusnya sudah dipikirkan oleh masyarakat sekarang bukan lagi tentang bagaimana penyelenggaraan dan hasil, tetapi memang pemimpin yang akan memimpin seperti itu, betul, ya. Baik, kita ke Bang Jami di Bungobang. Apa nih harapannya dan juga himbauan kepada masyarakat nantinya ketika memang sudah ditentukan seorang pemimpin ini, bagaimana akhirnya mendukung dan juga membangun Kota Bungo ke depannya? Halo, Bang Jami? Masih mute. Sepertinya belum Bang. Halo. Ya, Halo. Silakan. Baik, Bang. Baik. Tentu kami dari KPU Kabupaten Bungo sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten bersama teman-teman Badan Ad Hoc juga berharap sekali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo agar supaya menerima hasil dari pemilihan kita bersama dalam pemungutan suara ulang ini. Karena kami sebagai penyelenggara juga saya kira sudah sangat ekstra sekali ya, sangat maksimal sekali untuk menjaga demokrasi di Kabupaten Bungo ini melalui pilkada, melalui pemilu dan juga pemungutan suara ulang ini. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari masyarakat dan juga dari kami, dan kami sekali lagi mengharap kepada masyarakat untuk menerima, legowo, dan juga sama-sama kita membangun Kabupaten Bungo, baik pun itu yang pendukung yang belum belum menerima, bisa jadi nanti bergabung kembali untuk sama-sama membangun Kabupaten Bungo ke depan. Gitu. Baik, ini menarik sekali ya. Dan kita ke Bang Parmin, Bang. Bagaimana nih, Bang, hasil pemimpin nantinya? Karena memang dengan situasi dan kondisi saat ini dan himbauan kepada masyarakat untuk sama-sama membangun, siapapun pilihan yang ada itu ya sudah berlalu seperti itu, Bang. Seperti apa, Bang? Baik, terima kasih, Bung Bar. Jadi begini ya. 27 November rakyat sudah memilih pemimpin ya, sudah memilih, kemudian melalui jalur konstitusi di soal ke Mahkamah Konstitusi. MK memerintahkan PSU di 21 TPS dan hasilnya juga sudah ada. Ya, inilah pilihan rakyat menurut saya, pilihan rakyat. Ya, ini harus kita terima semua pihak. Namun ya ini kan undang-undang atau undang-undang dasar kita atau konstitusi kita memberikan hak ya kepada pihak yang belum unggul untuk menyoal ya. Mungkin ini kita juga tidak bisa melarang-larang, tetapi kalau memang mau digunakan ya digunakan, tapi tetap damai ya, tetap nyaman, tetap masyarakat di bawah tenang, karena kan hak konstitusi ini tidak bisa dibatas-batasi posisinya. Yang kedua, kami sebagai KPU juga menyuruh tidak, melarang tidak. Tapi kami posisinya adalah kami siap saja. Karena resiko jadi penyelenggara pemilu itu ya siap dilaporkan, siap digugat, siap diadukan. Nah ya memang itu konsekuensi menjadi penyelenggara pemilu. Tentu kami siap. Tapi insya Allah kita sudah memang kemarin sudah belajar ya dari 27 November. Di PSU tentu ini kan memang sudah sangat minim sekali, bahkan kita full tim turun KPU Provinsi ya. Kita supervisi sebagaimana amar putusan MK, KPU RI, KPU Provinsi agar melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten Bungo. Kami sudah supervisi. Kami punya tim di 21 TPS, kami mobile dari proses tahapan awal sampai kemarin rekap kami ada di sana. Memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan ya. Tapi namanya manusiawi ya. Kadang-kadang masih ada juga tapi ya tidak curang ya, bukan curang namanya, tapi lebih kepada ya human error di tingkat ad hoc ya. Tetapi ketika itu ketahuan langsung kita perbaiki di level atasnya. Nah, ini menunjukkan apa keterbukaan kita dan tidak ada hasil yang berubah. Teman-teman boleh cek kemarin jumpa pers quick count segini, rekap terakhir ya segini juga sama. Alhamdulillah sama gitu. Memang karena dasar yang diambil adalah data yang sama, data C hasil di TPS. Ya, ini luar biasa sebenarnya perubahan-perubahan di pemilu dan pilkada ini sudah jauh berubah. Dulu yang di upload di Sirekap diumumkan itu yang dipoto itu adalah C hasil salinan. Kalau sekarang ini adalah C hasil plano. Yang mungkin ya di sana lah realnya di sana dan semuanya bisa lihat. Kemarin juga kita berikan C daftar hadir, kita berikan C kejadian khusus ke setiap saksi dan pengawas TPS. Dan juga kita lebih
lebih terbuka ya dibanding karena pengalaman kemarin banyak nggak ngasih, kan nggak ada lagi ribut-ribut di pleno kemarin soal daftar hadir. Transparansi seperti itu Tapi ya, kemarin ada juga loh suara-suara tidak sah, kita juga bingung juga. Kalau suara tidak sah kan kotaknya beda gitu. Baik. Tapi sudah kita jelaskan akhirnya mereka memahami. Baik, memang berarti intinya sekarang transparansi dan hal-hal lainnya sudah sangat berkembang seperti Iya. itu ya Bang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saudara, kita masih akan kembali, kita tahan dulu ya Bang Parmin dan juga Pak Rudin. Nanti setelah usai jeda kita masih akan kembali berbincang bersama saudara tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa nih pembahasan kita yang terkait dengan PSU ini sudah berada di ujung segmen atau segmen terakhir. Artinya kita akan mendengarkan pernyataan ataupun juga closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Pertama saya akan persilakan Bang Parmin apa yang disampaikan kepada masyarakat terkhusus Kabupaten Bungo, silakan Bang. Terima kasih Muhammad. Terima kasih kepada pemirsa, kami dari KPU Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih ya terutama kepada pemilih di 21 TPS, PSU, kemudian para pihak yang sudah mendukung kami, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PSU sehingga berjalan lancar, aman, sukses dan demokratis ya, dengan partisipasi yang tinggi. Kami ucapkan terima kasih. Tapi yang jelas apa yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi kami ke depannya, menjadi catatan-catatan kami sehingga ke depan tidak lagi terjadi. Nah, tentu kami juga berharap semua pihak bisa mendukung kami, jajaran penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu maupun pilkada lebih baik lagi. Baik. Demikian Bang. Terima kasih banyak Bang Parmin. Ya. Bang Parudin, singkat saja apa yang disampaikan Bang? Ya, dua-duanya yaitu Dedi Dayat, kemudian Jumiwan Aguza dan Maidani adalah saya pikir adalah tokoh yang punya rekam jejak yang bagus untuk Bungo, tetapi bagaimanapun ya terutama hasil PSU 21 TPS kemudian menempatkan Dedi Dayat sebagai pemenangnya gitu. Nah, dan ini saya pikir kita apresiasi kepada masyarakat atas pilihannya dan kemudian semoga ini mampu membuat Bungo semakin maju lagi. Dan bagi politisi saya pikir kita harus lebih dewasa gitu ya, karena ini adalah kompetisi, ada kalah ada menang dan masa depan Bungo jauh lebih penting dibanding kemudian pilihan-pilihan seperti sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Bang Parudin dan kita ke Bang Jami di Bungo. Silakan Bang, singkat saja apa yang disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Tentu kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan data yang kami peroleh kan partisipasinya dari pilkada kemarin ke PSU ini cukup meningkat. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada stakeholder yang sudah mengawal, terutama kepada pimpinan kami dari KPU Provinsi. Terima kasih Bang Parmin dan komisioner yang lain sudah mengawal, membimbing kami sampai sangat-sangat ekstra. Beberapa hari dia standby di Bungo untuk mengawal, membimbing kami sehingga alhamdulillah apa yang menjadi kecurigaan dari masyarakat ini bisa teratasi dengan baik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih banyak Bang Jami sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selalu jaga kesehatan di sana bersama teman-teman rekan-rekan KPU Kabupaten Bungo. Dan juga terima kasih banyak Bang Parmin, terima kasih banyak Bang Parudin sudah hadir pada hari ini. Dan memang pemirsa ketika kita membahas tentang pilkada tentu banyak sekali. Selayaknya sebuah kompetisi yang disampaikan oleh Bang Parudin tadi memang akan ada sebuah kategori menang dan kalah. Tetapi yang paling penting bukan hanya terkait dengan proses, tetapi bagaimana kita nantinya akan menentukan pemimpin dan bersama-sama mendukung pemimpin tersebut untuk membangun daerah setempat dan juga membuat program-program yang mensejahterakan masyarakat. Dan saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.